Taman Cipta dipimpin oleh pembina upacara. Pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia yang hidup kepada Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, kecerdasan kehidupan bangsa dan untuk melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Bagi maka disusunlah kemerdekaan bangsa Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu kesatuan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar pada ketuhanan yang Maha Esa, manusia yang adil dan beradab, kesatuan Indonesia dan peradaban yang dipimpin oleh umat berkenan dalam kesejahteraan bangsa, serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks Pancasila oleh pembina upacara diikuti seluruh peserta upacara. Pancasila. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah. Kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan janji siswa oleh petugas upacara diikuti
2. Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. 3. Patuh dan taat kepada Dewan Guru dan orang tua serta taat pada peraturan dan tata tertib madrasah. 4. Menjaga persatuan dan kesatuan antar santri serta menjaga nama baik madrasah. 5. Belajar dengan giat dan sungguh-sungguh untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kecerdasan, keterampilan, dan cinta tanah air Indonesia. Amanat pembina upacara barisan diistirahatkan. Untuk amanat istirahat tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat Pagi. Luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Pada yang terhormat Bapak Ketua Yayasan Al-Muhajirin CKM Bapak Haji Suryadi BE, kepada yang kita hormati bersama Bapak Komite MTS Arama, Bapak Haji Tokyo, dan tentunya kepada yang Ibu hormati dan yang Ibu banggakan seluruh Dewan Guru Hebat MTS Arama, dan kepada yang Ibu sayangi dan yang Ibu banggakan seluruh santriwan dan santriwati MTS Arama, dan juga kepada Bapak Security, dan tentunya kepada Mas Obe yang insya Allah selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Selalu kita panjatkan puja-puji syukur kita kehadirat Ilahi Robbi, Zat yang Maha Tinggi, karena dengan sifat Rahman dan Rahimnya kita masih bisa berdiri dengan tegak dalam keadaan sehat walafiat, yaitu melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai warga sekolah, yaitu upacara apel pagi yang kebetulan hari ini bertepatan dengan hari RA Kartini. Salawat serta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada junjungan kita, suri tauladan terbaik kita, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad, kepada keluarganya, para sahabatnya, kepada para tabi'in tabi'un dari awal hingga akhirul zaman. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Untuk pertama kalinya mari kita berikan aplaus atau tepuk tangan yang meriah buat petugas pada hari ini. Alhamdulillah. Dan yang paling utamanya yaitu pemecah rekor untuk pengibar bendera oleh Putra. Beri tepuk tangan juga untuk trio kita, yakni kelas 8B ya, kelas 8B. Ibu ucapkan terima kasih untuk kerja kerasnya, untuk latihannya. Ibu dengar kemarin meskipun hari Ahad tetap latihan dengan niat mempersembahkan yang terbaik untuk negara kita, negara Indonesia. Ini untuk hal kecil kita berjuang, tidak dengan senjata, tetapi dengan melaksanakan budaya yang telah dirintis oleh generasi sebelumnya. Nah, kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Ya, sekali lagi Ibu ucapkan terima kasih kepada trio apa namanya? BBC. Ya, ada yang ngasih nama trio BBC katanya ya. Terima kasih sekali lagi untuk kelas B, tentunya untuk tim pelatih dan
dan untuk wali kelas juga saya angkat atensi yang setinggi-tingginya. Baiklah, untuk hari ini Ibu lihat sangat berwarna-warni ya, untuk perempuannya Masya Allah tabarakallah, cantik-cantik sekali. Kartini masa kini dan masa depan. Ya, beri tepuk tangannya untuk ibu-ibunya juga. Insya Allah Raden Ajeng Kartini ini seorang muslimah ya, tentunya memakai hijab beliau itu, tetapi sejarah memang seringkali diputarbalikan. Yang kita lihat Kartininya itu pakai sanggul gitu, padahal aslinya itu beliau memakai jilbab, memakai hijab seperti kita gitu, sama seperti Cut Mutia, beliau dari Aceh, tetapi kita tahunya beliau tidak memakai jilbab Cut Mutia, padahal beliau turunan Aceh, sudah pasti di Aceh adalah syariat Islam yang diterapkan. Nah, untuk momentum atau perayaan Kartini yang pertama kali kita peringati di tahun ini, karena tahun sebelumnya untuk kelas 8, tahun sebelumnya masih kelas 7 dan kita masuk siang, jadi tidak pernah ada upacara atau tidak pernah ada peringatan Hari Kartini. Untuk pertama kalinya mari kita jadikan Hari Kartini ini sebagai momentum peningkatan atau momentum bahwa kita hargai perjuangan dari Raden Ajeng Kartini sebagai bentuk perjuangan beliau untuk memperjuangkan hak-hak perempuan agar setara dengan para laki-laki. Dalam hal ini setara dalam hal pendidikan dan sosial di masyarakat ya. Jadi bukan untuk menyetarakan gender ya, karena memang di Al-Quran telah disebutkan bahwa ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, bahwa laki-laki adalah tetap pemimpin bagi perempuan, tapi setara dalam hal ini adalah dalam hal pendidikan, setara dalam hal berpolitik, setara dalam hal kita mempunyai profesi ya. Bagaimana sekarang alhamdulillah banyak sekali guru dari perempuan, insinyur dari perempuan banyak, dokter, bahkan pernah kita presidennya adalah perempuan. Siapa presidennya kita perempuan? Ibu Megawati ya, itu berarti Kartini telah sukses untuk memperjuangkan hak kesetaraan di perempuan ini. Nah, maka dari itu apakah tugas Ibu kita Kartini telah selesai? Belum ya, disambut atau diteruskan oleh kita, oleh kalian sebagai generasi Kartini masa kini dan masa yang akan datang, bahwa kalian harus bersungguh-sungguh, jangan mengecewakan Ibu Kartini kita dengan melakukan segala macamnya dengan setengah hati. Jangan ya, kalian sekolah harus dengan full heart atau hati yang ikhlas gitu ya, agar tidak sia-sia kalian datang. Tetap saja kalian sungguh-sungguh atau tidak sungguh-sungguh, waktu yang kalian habiskan sama dari jam 7 sampai jam 3. Ketika kalian tidak ikhlas, kalian sangat rugi. Nah ya, untuk hari ini pun sama, silahkan diikuti lomba fashion show dan juga lomba pembacaan puisi. Nah itu untuk pialanya ya sudah tertera, itu bisa menjadi milik pribadi kalian. Insya Allah nanti mudah-mudahan ada sertifikat mungkin ya buat kalian nanti melanjutkan ke sekolah atau ke jenjang selanjutnya sebagai bentuk bahwa kalian berprestasi. Dan tentunya kita sebagai seorang perempuan ya, jangan mencederai perjuangan dari RA Kartini kita ya. Untuk laki-laki juga sama, jangan semena-mena oh Kartini itu hanya untuk perempuan saja. Tidak, diambil hikmah atau perjuangan dari RA Kartini yang sangat gigih dalam membela hak gitu, membela hak untuk kaum perempuan khususnya di Indonesia ya, untuk emansipasi wanitanya gitu. Kita ambil perjuangan bahwa sekolah kita sudah dibebaskan. Ibaratnya dulu itu zaman Kartini, perempuan itu hanya ada di rumah saja, tidak boleh bersekolah, dijodohkan usia 14 tahun, usia 10 tahun suruh nikah dengan bahkan dengan kakek-kakek. Kadang usia 14 tahun dijadikan istri kedua, istri ketiga, istri keempat. Itu penjajahan yang hakiki bagi seorang perempuan. Terus sekarang alhamdulillah 14 tahun masih sekolah, bahkan 28 tahun masih mengejar karir gitu, tidak apa-apa ya. Jadi untuk intinya bahwa kalian harus melakukan perjuangan Kartini. Bagaimana perjuangannya di sekolah? Kalian lakukan tugas
dari Bapak Ibu guru dengan ikhlas, dengan sepenuh hati. Lalu kalian membantu orang tua kalian juga di rumah. RA Kartini tidak pernah melupakan perannya di rumah. Ngapain Bu? Perempuan itu sekolah tinggi-tinggi, ujung-ujungnya kok di dapur. Tidak ada yang sia-sia di dunia ini ya. Ketika kalian sekolahnya tinggi, S2, S3, kalian malah bisa mendidik anak-anak kalian dengan lebih profesional. Mungkin ibu atau ibu kita mungkin hanya lulusan SD, ibu kita mungkin hanya lulusan SMP, atau bahkan tidak sekolah, atau hanya lulusan SMA. Ketika mendidik kitanya ada kekurangan pastinya. Tetapi ketika seorang perempuan mempunyai ilmu psikologis, bagaimana cara memperlakukan anak, bagaimana cara merawat dan mendidik anak, karena ilmu itu harus dicari ya. Dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi, tentunya ilmunya pun lebih tinggi, maka akan terjadi perbedaan. Ibu yang hanya sekolah SMA dengan ibu yang mengenyam pendidikan S1, S2, bahkan S3 dalam mendidik anaknya lebih beda ya. Bondingnya, kedekatan dengan anaknya, apalagi seorang anak perempuan harus dekat dengan ibunya ya. Jangan kalian jadikan ibu itu musuh ya. Jadi kalian jadikan ibu kalian itu adalah sebagai ladang pahala. Waktu itu ibu pernah sampaikan bahwa untuk meraih kesuksesan kita di dunia maupun di akhirat itu adalah ridho dari ibu. Kemarin ibu udah kasih tugas waktu Ramadan ya, kalau tidak salah. Ada nggak yang telah mencuci kaki ibunya? Lupa ya, dicuci kaki ibunya, tapi bukan walid ya, bukan diminum, bukan untuk diminum. Dia bilang, Bu, itu kayak di film walid. Enggak, mencuci kaki ibunya, kamu minta ridhonya agar nanti ketika kamu melakukan kesalahan, ibu kamu tidak berundel di hati. Karena hati-hati, saat ibu kamu di hatinya tidak ridho sama kesalahan kamu, pintu sukses kamu otomatis tertutup ya. Meskipun ibu itu maafnya itu seluas lautan, tetapi ada kalanya ibu itu kecewa, sedikit titik disimpan di hati. Nanti kamu melakukan kesalahan itu tersimpan di hatinya lagi setitik gitu. Karena seorang ibu juga manusia biasa, ada lelahnya ya. Kalian jangan menambah-nambah beban untuk ibu kalian. Jadi sekali lagi, lakukan semuanya dengan full heart ya untuk hari ini. Yang laki-lakinya yang tidak mengikuti lomba atau yang perempuan tidak mengikuti lomba, tetap menjadi supporter terbaik buat teman yang mengikuti lomba. Oke? Baik, siap. Demikian dari yang ibu sampaikan. Semoga ada hikmah dan manfaatnya. Nunul wal qalam wa ma yasturun. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyanyikan lagu wajib nasional Ibu Kita Kartini, dilanjutkan lagu Madrasah.
Rasa membahan di persada bumi Nusantara, amanah mencerdaskan tunas bangsa, berwibawa. RAMIMTSMA bahu membahu terus berjuang membangun bangsa bermartabat mulia demi cita-cita. Maka ikhlas beramal, berkarya dan bermoral. Ayo ayo tegakkan Falsafah Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, semboyan bangsa Indonesia. Maka ikhlas beramal, berkarya dan bermoral. Ayo ayo tegakkan Falsafah Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, semboyan bangsa Indonesia. Pembacaan puisi oleh petugas upacara. Untukmu Karti, bukan sekedar nama di buku sejarah, tapi sosok yang hidup dalam setiap orang. Hari ini kau ajarkan anak bilang, meski dunia bilang tidak bisa dan harus. Dulu kau menulis dan hari ini Tuhan mengalami. Kami yang kau perjuangkan dulu masih terus melangkah berkat. Bukan cuma tentang kebaya dan benar, tapi tentang hak, tentang suara, tentang perempuan yang bisa berdiri dengan kepala tegak. Terima kasih untuk cahaya yang berlawakan dulu, ini kami jaga agar kau pada Pembacaan doa oleh petugas upacara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma innaka afuwwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amin ya rabbal alamin. Amin. Ya Allah yang Maha Pengampun, ampunilah dosa-dosa kami. Amin. Dosa kedua orang tua kami. Amin. Dosa bapak ibu guru kami dan dosa para pahlawan bangsa yang telah gugur mendahului kami. Amin. Ya Allah yang Maha Pengasih dan
dan Maha Penyayang. Anugerahilah rasa kasih dan sayang kepada kami dan saling pengertian di antara kami. Amin. Serta berilah kesabaran dan keikhlasan pada Bapa dan Ibu guru kami dalam mendidik dan membimbing kami. Amin. Ya Allah yang Maha Pemurah, berilah kami kesehatan, Amin. kecerdasan, Amin. serta petunjuk dan perlindungan-Mu dalam kami menuntut ilmu. Amin. Sehingga kelak kami dapat berguna untuk agama, negara, nusa dan bangsa. Amin. Ya Allah yang Maha Kuasa, karuniakanlah pada kami semua ilmu yang bermanfaat, berkah sebagai hal hidup kami dunia maupun di akhirat. Amin. Serta selamatkanlah kami dari semua tipu daya dan mara bahaya. Amin. Ya Allah yang Maha Bijaksana, hanya kepada-Mu lah kami bergantung dan hanya pada-Mu lah kami mohon pertolongan. Amin. Kabulkanlah doa dan permohonan kami. Amin. Ya Allah ya Tuhan kami, berikanlah rahmat-Mu kepada kami semua dan izin-Mu dan sempurnakanlah bagi kami petunjuk yang lurus dalam segala urusan kami. Amin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hab lana min amrina rashada. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara telah selesai dilaksanakan. Penghormatan kepada pembina upacara dipimpin oleh pemimpin upacara. Kepada pembina upacara, hormat dan tegak dan Pembina upacara berkenan meninggalkan lapangan upacara. Laporan setiap pemimpin barisan kepada pemimpin upacara bahwa upacara telah selesai dilaksanakan. Penghormatan peserta upacara kepada pemimpin upacara dipimpin oleh pemimpin barisan yang paling kanan. para pemimpin upacara, hormat gerak. Tegak gerak. Pemimpin upacara meninggalkan lapangan upacara. Upacara selesai, semua pemimpin barisan membubarkan barisannya masing-masing. Balik kanan, bubar barisan, jalan. Pengumuman Akak gaya akak. Untuk selanjutnya, silakan
Nah, kalau dong sih. Nah, tadi tiba-tiba pas lagi jalan lu baru mencet. Ke bawahan ya biar full barangnya. Ini gue lagi ngelurusin garis, Cok. Nah. Tolong beri aku 1 minggu lagi. Aku pasti akan membantu.
Untuk peserta selanjutnya, silakan maju Rehana Sapadila. Untuk